Halo sahabat, jumpa lagi di ruang cerita dan motivasi pada sesi video kali ini. Oke, tetap memaksa bertahan padahal sudah nggak betah di tempat kerja. Apa dampaknya? Nah, tema pada saat ini yaitu jika kita tidak betah di tempat kerja ya. Namanya pekerjaan kadang ada hal-hal yang terjadi di luar harapan atau bayangan ya. Yang tadinya bekerja terasa menyenangkan, lama-lama bisa menyebabkan rasa tidak nyaman tentunya. Nah, nggak lagi merasa betah di tempat kerja karena sumber alasan ya. Nah, siapa yang pernah mengalami ini? Tidak betah dengan kerjaan kalian. Oke, mari kita bahas. Oke, rasa tidak betah di tempat kerja bisa disebabkan oleh berbagai faktor ya. Mulai dari karena politik kantor, konflik dengan rekan kerja, soal gaji, tempat, suasana, dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian tetap memaksakan diri untuk bertahan di tempat kerja yang sudah bikin kalian gak nyaman, dampaknya bisa cukup negatif untuk kalian. Nah, apa saja? Oke, gampang stres dan gak bisa bekerja dengan maksimal. Setiap kali kita berusaha untuk kerja, pikiran selalu terganggu oleh hal-hal yang gak seharusnya kita pikirkan ya. Kita terus dihantui perasaan tidak nyaman setiap kali melakukan pekerjaan tentunya. Nah, akibatnya bekerja jadi asal-asalan, gak lagi sungguh-sungguh seperti biasanya mungkin kalau dibiarkan terus-menerus. Ini bisa jadi pekerjaan kita bisa makin amburadul ya, terkadang begitu. Oke. Kemudian mudah jatuh sakit mungkin kadang-kadang. Jadi karena faktor stres tadi, kekebalan tubuh jadi menurun ya, terkadang begitu. Akhirnya kita gampang sekali jatuh sakit, mudah sekali kita merasa mungkin capek, pegel-pegel, stres karena sudah merasa terbebani dengan pekerjaan kita ya. Belum berangkat sudah males ya dari rumah. Ujungnya kita malah mengorbankan kesehatan kita untuk sesuatu yang sebenarnya nggak layak kita perjuangkan. Kemudian apalagi nggak semangat mencapai tujuan hidup, kadang-kadang begitu. Kenapa? Nah, karir adalah suatu hal yang menjadi bagian penting dalam hidup kita ya. Kalau ada sesuatu yang salah dengan karir kita, kualitas hidup juga akan sangat terpengaruh tentunya. Perasaan nggak nyaman dan nggak betah di kantor bisa membuat kita kehilangan semangat untuk mencapai tujuan hidup gitu kadang-kadang ya. Bener nggak? Coba nanti kita pikirkan lagi ya. Oke, kehilangan kesempatan mengembangkan diri. Jadi pengembangan diri ini penting ya untuk kita. Nah, kita terlalu sibuk dengan mengurus perasaan yang tidak nyaman dan tidak betah di kantor, merasa insecure-nya, bosan, jenuh, bete dan sebagainya dengan kerjaan kita. Nah, sehingga hal-hal yang lebih penting lainnya dalam hidup jadi terlewatkan begitu saja ya. Jadi terlewatkan begitu saja. Kesempatan dalam mengembangkan karir yang seharusnya mungkin bisa kita manfaatkan malah kita abaikan karena sudah kehilangan semangat kerja untuk menjalani rutinitas sehari-hari begitu. Nah, kalau sudah nggak nyaman dan nggak betah di tempat kerja, kita harus segera melakukan sesuatu ya. Mungkin ini hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Apa saja? Nah, kita pikirkan baik-baik. Jangan sampai kita kehilangan semangat hidup karena karir yang bermasalah. Begitu. Jadi yang namanya pekerjaan ya, dimanapun kita berada, kadang-kadang ada yang bikin aja kita nggak betah. Entah teman, mungkin tempat kerja dengan aturan yang terlalu ketat atau gimana. Juga atasan kita yang nggak mengenakan kadang-kadang ya dengan sistem kerjanya atau gaji, atau atasan kita yang mungkin gimana orangnya kadang-kadang terlalu diktator, rewel atau terlalu gimana gitu ya. Ada saja pokoknya. Nah, itu tadi yang perlu kita perhatikan dalam menyikapi jika kita mulai merasa nggak nyaman dalam bekerja, mulai nggak betah. Jadi pikirkan matang-matang dulu, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Apalagi zaman sekarang mencari pekerjaan susah ya, jadi kita harus pelan-pelan. Kecuali kita mulai mau berusaha, mulai berdikari, mempunyai usaha sendiri, bisa dicoba lagi ya, begitu ya. Pikirkan matang-matang sebelum menyesal ya. Semoga kita akan selalu dalam kesuksesan dan berkarir dengan lancar, sukses, dan tentunya apa yang kita inginkan bisa kita capai. Tetap semangat dalam berjuang dalam karir kita. Oke, mudah-mudahan infonya bermanfaat. Nanti jika ada yang kurang paham bisa diulang lagi, nonton dari awal videonya. Tips yang singkat mudah-mudahan sangat menghibur kalian juga. Oke, nantikan video berikutnya 2 menit lagi tentunya yang masih akan aku sampaikan setiap harinya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita, menginspirasi kita, juga memberi dongkrak dan semangat bagi kita lagi. Oke? Jadikan pengalaman hidup menjadi sebuah pelajaran hidup yang berharga. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Semangat selalu.